Sangat penting bagi calon peserta untuk mengetahui apa-apa aspek yang dinilai dari peserta dalam kegiatan tes wawancara, termasuk juga bobot nilai masing-masing aspek, sehingga bisa dijadikan pertimbangan bagi peserta, aspek mana yang harus diperkuat, sehingga menghasilkan total skor nilai yang maksimal. Keputusan Bawaslu nomor 4221.1.1K.01.01-K/01/04/2024 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan tahun 2024. Pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan wawancara dan penilaian terhadap peserta. B. Peserta tes wawancara wajib mengisi daftar hadir. A. Penilaian tes wawancara menggunakan simulasi penilaian sebagaimana terdapat pada lampiran, akan kita sampaikan nanti dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. D. Presentasi oleh calon Panwaslu Kecamatan mengenai visi misi dan motivasi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Dalam hal ini, calon Panwaslu Kecamatan menyampaikan presentasi mengenai visi misi dan motivasi. E. Tanya jawab dengan materi pendalaman visi misi, motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan, tata kelola pemilihan inklusif, pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat. H. Wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan secara bersama-sama atau minimal dihadiri oleh 2 orang anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang direkam secara audio visual dan tercatat dalam berita acara pleno hasil wawancara. Bagi anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak berkesempatan hadir secara luring, maka dapat melaksanakan wawancara secara daring, atau dengan alasan tertentu, dapat menitipkan pertanyaan wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir. G. Materi tanya jawab juga berupa pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilihan, dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan. 2. Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Panwaslu Kelurahan Desa atau Pikadi, atau Panwaslu LN dan pengawas TPS. 3. Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. 4. Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN atau KPPS, dan 5. Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya terhadap hasil tes wawancara ini, Bawaslu Kabupaten Kota menjumlahkan tes wawancara dengan nilai tes tertulis dan peserta dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota menjumlahkan nilai tes tertulis dengan bobot 40% dan nilai tes wawancara dengan bobot 60% untuk peserta. Bawaslu Kabupaten Kota menyusun hasil penjumlahan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan daftar nama calon berurutan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan pelaksanaan tes tertulis dan atau tes wawancara tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dilakukan penyesuaian kembali. Penyesuaian jadwal dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota atas persetujuan Bawaslu dengan mekanisme menyampaikan surat permohonan penyesuaian jadwal kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Untuk aspek bobot dan scoring wawancara calon Panwaslu Kecamatan ini terdapat pada lampiran.
untuk penilai 3 orang atau jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 3 orang. Sedangkan penilai 5 orang terdapat pada lampiran 27. Baik dari penilainya 3 orang maupun 5 orang, terkait aspek, bobot dan skoring wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur sama, yaitu aspek pendalaman visi misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon anggota Panwaslu Kecamatan memiliki bobot 30%, sedangkan skoring nilai dari 10 sampai dengan 100. Aspek pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan pemilihan serta tata kelola pemilu inklusif memiliki bobot 30%. Sedangkan skoring nilai dari 10 sampai dengan 100. Aspek pengetahuan tentang kearifan lokal memiliki bobot 20%, sedangkan skoring nilai dari 10 sampai dengan 100. Aspek kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi memiliki bobot 20%, sedangkan skoring nilai dari 10 sampai dengan 100. Dengan penjelasan tersebut, bisa menjadi gambaran bagi peserta wawancara untuk mempersiapkan diri jauh hari dan jauh lebih baik. Demikian, sampai jumpa.